Semua orang berlarian keluar dari apartemen tanpa alasan yang jelas. Apakah karena gempa, tsunami, atau ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, kegagalan bukanlah akhir tapi bagian dari perjuangan. Sehingga kalian harus terus berusaha dan berdoa untuk sampai akhir, yaitu kesuksesan. Seperti biasa kawan, saya akan menceritakan yang tentu saja tentang sebuah film. Kali ini berjudul #Life. Film ini rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Ilcho, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, mari segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Pada suatu hari, atau mungkin lebih tepatnya siang hari, tokoh utama kita, Junwoo, terbangun dan menemukan sebuah catatan dari keluarga yang menjelaskan bahwa mereka harus buru-buru pergi, tetapi meninggalkan uang untuk membeli makanan dan kebutuhan lain. Bukannya pergi ke toko, Junwoo malah memilih bermain game online bersama teman-teman untuk siaran live. Namun, kesenangan tersebut tak bertahan lama ketika salah satu pemain meminta Junwoo menyaksikan berita karena ada peristiwa besar yang sedang berlangsung. 대박이야. 저거 레알임? 네, TV 한번 켜봐. TV 저거 CG? Begitu Junwoo menyalakan TV, acara yang biasa ditayangkan segera terganggu oleh sinyal darurat yang kemudian beralih ke seorang reporter mengumumkan bahwa dunia sedang mengalami bencana. Sebuah pesan darurat muncul di ponsel sebelum Junwoo melihat keluar jendela dan pemandangan yang ia saksikan begitu mengerikan. Beberapa orang menyerang dengan sangat brutal sehingga kepanikan terjadi dan para korban mulai berlarian ke segala arah. Jalan-jalan dipenuhi dengan kekacauan, kendaraan bertabrakan satu sama lain hingga menyebabkan ledakan kecil di beberapa tempat. Seorang gadis berteriak mencari ibunya, tetapi begitu sang ibu menemukan, selain itu, Junwoo juga mendengar suara gaduh di koridor apartemen yang berarti kekacauan juga terjadi di dalam gedung. Saat membuka pintu, tetangganya, Sang Chul, panik dan menerobos masuk memohon agar diizinkan tinggal karena sang kakak telah menggila dan mengambil alih apartemennya. Junwoo berusaha mengusir, tetapi Sang Chul terus melawan. Pada akhirnya, Junwoo membiarkan Sang Chul menggunakan toilet dengan syarat ia harus segera pergi setelah selesai. Di saat yang sama, siaran berita di televisi mengabarkan bahwa orang-orang telah menjadi ganas akibat infeksi yang menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Gejala meliputi agresif dan pendarahan pada mata yang akhirnya membuat mereka menjadi kanibal. Junwoo segera mengambil pisau dan mengarahkannya ke Sang Chul. Saat pria itu keluar dari toilet, menyadari adanya darah yang kemungkinan besar juga ada luka. Sang Chul bersumpah bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba matanya memerah, tubuh mulai kejang, ditambah lagi pembuluh darah di kulit menghitam dan... 야, 넌 나가! Beruntung Junwoo berhasil menendang Sang Chul keluar dari apartemen, lalu melihat orang ganas yang lebih besar menyerangnya dengan brutal. Segera Junwoo mendorong kulkas untuk menahan pintu. Ia terus mencoba menghubungi keluarga. Sayangnya komunikasi tidak bisa tersambung. Namun tokoh utama kita merasa lega setelah menerima pesan dari sang ibu yang memastikan bahwa mereka baik-baik saja meskipun belum bisa pulang. Sang ibu meminta Junwoo tetap di dalam apartemen dan bertahan hidup. Di televisi, tepatnya siaran berita, masyarakat dihimbau menyiapkan persediaan makanan dan minuman untuk kurang lebih 60 hari. Ini membuat Junwoo menyesal karena sebelumnya tidak berbelanja seperti yang diminta sang ibu. Satu-satunya pilihan kini adalah menghemat dan menjatah makanan, menulis kata-kata penyemangat untuk diri sendiri, bertekad untuk tetap bertahan hidup.
Keesokan paginya, seorang ilmuwan muncul pada siaran berita menjelaskan orang-orang ganas atau untuk mempermudah saya sebut zombie tercipta akibat infeksi virus yang bermutasi dan menyerang sisi kanan otak. Masih belum bisa melakukan panggilan, Junwoo melihat banyak orang di media sosial mencari keluarga mereka dan beberapa dari mereka mencantumkan alamat dengan hashtag alive berharap ada yang datang menolong. Junwoo mengambil foto diri sambil memegang papan bertuliskan alamat, mengunggahnya dengan hashtag I must survive. Ia juga menonton video seorang pria yang bergelantungan di balkon sambil memegang tongkat selfie, mencoba mendapatkan sinyal yang lebih baik, namun sembari menyiapkan drone, Junwoo mendengar siaran televisi yang mengabarkan orang-orang terinfeksi menunjukkan gejala selama beberapa menit sebelum akhirnya berubah menjadi zombie. Tokoh utama kita kemudian menerbangkan drone-nya, mengamati unit apartemen lain, dan menemukan bahwa hampir semuanya dipenuhi zombie. Tanpa sadar, Junwoo telah menghubungi sang ayah. Sayangnya baterai segera habis, sehingga drone harus segera kembali. Merasa depresi, Junwoo mencoba mengalihkan pikiran dengan hal-hal yang menyenangkan seperti bermain video game, namun sialnya koneksi internet tiba-tiba terputus. Di malam hari, Junwoo terbangun karena alarm mobil yang berbunyi di luar gedung. Ketika memeriksa keluar jendela, ia melihat seorang polisi menembaki rekan-rekan sendiri yang sudah berubah menjadi zombie. Malangnya nasib polisi tersebut karena kehabisan peluru, dan saat mengisi ulang, zombie berhasil menerkam, menggigit, lalu menyeret si polisi ke gerombolan zombie lainnya. Junwoo berusaha berteriak untuk mengalihkan, tetapi para zombie hanya berhenti untuk sesaat sebelum kembali melahap si polisi. Tiba-tiba, zombie besar mulai menghantam pintu, mendorong kulkas, hingga akhirnya nyaris masuk. Junwoo segera berusaha menahan, tapi tak cukup kuat sehingga ia berlari ke balkon dan menjebak si zombie. Saat berhasil bertahan dengan berpegangan kuat, Junwoo melihat gerombolan zombie dari sebelumnya dan menyadari bahwa sang polisi pun telah berubah. Setelah itu, ia mengambil langkah untuk mengamankan pintu dan merasa sedih saat menyadari bahwa ketika masuk, zombie telah menghancurkan sebagian besar persediaan makanan. Malam itu, Junwoo merekam video untuk followernya, menjelaskan betapa takutnya ia dengan situasi ini. Di hari ke-7, Junwoo mulai mengkonsumsi minuman senang milik sang ayah dan menutup jendela dengan kertas warna agar tidak terlihat dari luar. Dia juga sempat menyaksikan berita di televisi yang mengabarkan bahwa infeksi hanya menyebar melalui cairan tubuh, sehingga seseorang akan tetap aman selama bisa menghindari gigitan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa para zombie memiliki kekuatan dan indera yang lebih tajam. Bahkan beberapa dari mereka masih bisa melakukan aktivitas manusia seperti membuka pintu dan melakukan pekerjaan lama mereka. Mendadak muncul iklan makanan yang menggoda. Tokoh utama kita akhirnya makan semangkuk ramen sampai-sampai tidak menyadari bahwa itu adalah makanan terakhirnya. Frustasi, Junwoo tak sengaja menjatuhkan botol airnya dan saat mencoba mengambil air dari keran, ia mengetahui bahwa aliran air di seluruh apartemen telah berhenti. Di hari ke-10, Junwoo merekam video lain mengungkapkan rasa frustasinya terhadap pesan di TV yang hanya menyuruh mereka tetap di rumah. Ia sangat ingin keluar, tapi zombie masih berkeliaran di sekitar. Ia teringat aplikasi radio dengan menghubungkan jack audio sebagai antena, namun sayangnya tokoh utama kita hanya memiliki Bluetooth headset. 이어폰 잭.
Lanjut, di hari ke-15, Junwoo menari-nari di apartemen untuk mengatasi stres. Tiba-tiba ia mendengar suara dan terkejut melihat keluarganya kembali. Momen bahagia ini hanya berlangsung sebentar sebelum ia menyadari bahwa semua itu hanyalah halusinasi, membuat mentalnya semakin jatuh. Junwoo tumbang, sepenuhnya kehilangan harapan, hingga tiba-tiba dikejutkan oleh pesan suara. Suara sang ibu terdengar menyuruhnya tetap di apartemen, namun banyak gangguan statis sehingga tidak bisa memahami seluruh pesan tersebut. Meniru pria di media sosial, tokoh utama kita berdiri di balkon dengan tongkat selfie mencoba mendengarkan pesan tersebut, sementara para zombie menunggu dan berharap Junwoo jatuh. Sayangnya pesan terputus saat terdengar suara zombie menyerang keluarganya, yang mana kemungkinan mereka sudah tewas. Hal ini membuat Junwoo benar-benar hancur sehingga mengamuk, bahkan nekat keluar untuk memukuli zombie hingga benar-benar tewas. Sambil berteriak mencari pelampiasan, Junwoo berbelok ke sudut lorong dan melihat Sang-chul yang telah menjadi zombie. Junwoo tak gentar melawan satu zombie, namun teriakan memancing gerombolan zombie lain. Setelah gerombolan itu pergi, ia mulai kembali ke unit apartemennya. Tiba-tiba muncul zombie baru yang tampaknya buta, jadi Junwoo menunggu hingga benar-benar aman lalu buru-buru masuk. Di hari ke-20, Junwoo bergegas ke jendela saat mendengar ledakan dan melihat kota sedang dibombardir. Mengira semuanya sudah berakhir, tokoh utama kita merekam video singkat hanya dengan mengatakan halo dan selamat tinggal, lalu mencoba mengakhiri segala sampai akhirnya melihat cahaya. Junwoo segera melepaskan tali dan membaca kata-kata yang ditunjuk oleh laser menjadi kalimat "jangan bodoh". Saat melihat keluar, ia menyadari seorang gadis bernama Yubin sedang mengamati dari seberang dengan menggunakan teropong, dan akhirnya dengan gerakan tangan, mereka sepakat untuk bertemu lagi pada pukul 7. 7시? Kondisi kehidupan Yubin terlihat sangat teratur di apartemennya, memiliki banyak peralatan bertahan hidup, bahkan memasang jebakan di pintu masuk dan berbagi air dengan tanamannya. Keesokan paginya, Junwoo bangun kesiangan dan baru mengintip keluar pukul 11. Yubin merasa kasihan padanya dan tetap menyapa. Mereka mulai berkomunikasi dengan gerakan tangan dan ponsel, bertukar nama, serta beberapa kata-kata singkat. Tiba-tiba Yubin mendengar suara aneh. Ia segera memberi isyarat agar mereka bertemu lagi pukul 7, kemudian mengambil kapak dan berbalik menemukan zombie yang telah terkena perangkapnya. Pada malam hari, hujan turun dan keduanya meletakkan wadah di luar untuk menampung air, serta meletakkan pot tanaman. Keesokan harinya, Junwoo bangun lebih awal, tetapi terlihat lemas karena kelaparan. Yubin yang menyadari hal ini mencoba melempar tali dengan mengikatkan pada bola, namun malah jatuh ke bawah. Junwoo memiliki cara yang lebih baik dengan menggunakan drone untuk mengantar tali. Setelah benar-benar terikat di kedua sisi, Yubin mengirimkan kantong makanan beserta pesan agar Junwoo makan secara perlahan. Sayangnya, belum lama bisa menikmati, Junwoo melihat bola yang jatuh diambil oleh salah satu zombie pemadam kebakaran yang mulai menarik tali. Ini membuat meja yang diikat dengan tali itu menghantam Yubin, sehingga gadis itu pun tak sadarkan diri, dan yang lebih buruknya lagi, meja tersangkut pada pagar, jadi zombie pun mulai memanjat.
Segala upaya dilakukan oleh Junwoo, mulai dari melempari dengan botol sampai dengan mengalihkan menggunakan drone. Pada akhirnya semua usaha tersebut gagal, tapi untungnya Yubin segera bangkit dan bertindak. Saat Yubin memperhatikan lukanya, Junwoo menampilkan pesan pada ponsel bertuliskan "tetap kuat". Beberapa waktu kemudian, Junwoo menyadari persediaan makanannya kembali menipis dan mengingatkan diri bahwa ia harus bertahan demi keluarga. Setelah mengenakan pelindung, tokoh utama kita keluar dari apartemen di tengah malam. Dia melihat banyak mayat berserakan di lorong, termasuk Sang Chul. Junwoo mengambil kunci miliknya sambil bergerak dengan hati-hati karena ada zombie di sekitar. Ia masuk ke apartemen Sang Chul dan mengambil makanan dari kulkas, jaket, earphone, serta sepasang walkie-talkie. Junwoo kemudian mencari di ruangan lain, dan ketika ia mengangkat selimut di ranjang, ia menemukan sesosok wanita yang telah meninggal. Ketika mencoba memeriksa, tiba-tiba saja muncul zombie yang kemungkinan kakaknya Sang Chul dan segera menyerang. Setibanya di apartemen, Junwoo menyantap makanan, memotong kabel earphone untuk dijadikan antena radio, tetapi sayangnya aplikasi radionya tidak berfungsi. Selain itu, tak lupa Junwoo berbagi makanan ke Yubin beserta walkie-talkie untuk mempermudah komunikasi. Mereka berbicara beberapa saat, dan pada momen ini terungkap bahwa Yubin juga pernah berpikir untuk mengakhiri segalanya. Saat makan siang, mereka memasak mie instan di waktu yang berbarengan, seolah-olah sedang makan bersama. Sepanjang sore, mereka terus berbincang hingga Yubin bercerita bahwa ia takut ketinggian sejak kecil karena pernah jatuh saat hiking. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dan mengira itu hujan. Tetapi ketika memeriksa, alangkah terkejutnya mereka melihat zombie di sekitar berlari secara bersamaan mengelilingi seluruh gedung. Karena para zombie menyerbu gedung apartemen Junwoo dan Yubin, keduanya berusaha tetap diam. Sayangnya Yubin tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang mana menarik perhatian zombie. Yubin sangat ketakutan dan merasa ini adalah akhir baginya, namun Junwoo teringat bahwa semua unit apartemen terhubung dengan telepon lokal sehingga menelepon tetangga Yubin untuk mengalihkan. Karena bertahan di unit masing-masing semakin berbahaya, maka Yubin memberitahu Junwoo tentang apartemen kosong di lantai 8 dan mereka pun sepakat untuk bertemu di sana. Junwoo ingin menyusun rencana terlebih dahulu, namun Yubin malah segera beraksi, menyiapkan meja dan tali, lalu tanpa ragu melompat keluar jendela. Secara tidak sengaja, gadis itu menemukan pistol milik polisi. Sangat disayangkan, sebelum sempat menggunakan, salah satu zombie menerkam. Untungnya Junwoo datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yubin. Kemudian keduanya pun berlari bersama sambil menghabisi para zombie yang menghalangi. Setelah berhasil masuk, mereka segera menutup pintu di belakang dan bergegas masuk ke dalam lift tepat sebelum para zombie menghancurkan kaca. Mereka tiba di lantai 8 dan mulai mencari apartemen yang tidak terkunci. Tiba-tiba, keduanya mendengar suara-suara yang mencurigakan. Ternyata itu dari salah satu zombie, dan sialnya lagi, dia tidak sendiri.
Saat itu, sebuah pintu terbuka dan seorang pria bertopeng keluar, menarik Yubin masuk. Pria misterius itu juga melempar smoke grenade ke arah zombie agar Junwoo juga bisa masuk. Begitu pintu terkunci, Yubin merasa curiga karena apartemen ini seharusnya kosong. Tetapi pria itu tampak baik, bahkan berbagi makanan serta minuman dengan dua jagoan kita. Selain itu, si pria juga memberi kabar penting dan penuh harapan. Dari atas lantai ini, ia kadang bisa mendapat sinyal radio dan diketahui bahwa tim penyelamat sedang bergerak untuk menyelamatkan para penyintas. Tentunya dua jagoan kita merasa sangat senang, namun tiba-tiba Junwoo kehilangan kesadaran karena ternyata pria pemilik apartemen telah mencampur obat bius ke dalam minumannya. Yubin hanya sempat minum sedikit, jadi dia hanya merasa pusing. Meskipun begitu, pria pemilik apartemen tetap berhasil mengikat tangannya dan menyeret ke ruangan lain di mana Yubin dikurung, tapi tidak sendiri karena istri si pemilik apartemen juga ada di sana dalam kondisi telah menjadi zombie. Selain itu, darah yang berceceran di dinding menunjukkan bahwa wanita itu mungkin telah memakan bayinya sendiri. Sambil menarik tali dari luar, pria pemilik apartemen melepaskan istrinya dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberi makan sang istri agar tetap hidup. Di saat yang sama, Junwoo terbangun dan langsung mengarahkan pistol ke pemilik apartemen, meminta untuk mempertimbangkan perbuatannya. Namun pria itu tetap bersikeras dan melepaskan talinya, memaksa Junwoo berlari untuk menangkapnya kembali. Sementara pria itu mencari pisau, Yubin terus berusaha melawan zombie yang menarik dengan begitu kuat hingga Junwoo kehilangan pegangan tali. Yubin menutup wajah istri pria pemilik apartemen dengan selimut bayi, lalu mendadak keheningan menyelimuti ruangan, membuat para pria khawatir. Pria itu akhirnya membuka pintu, dan Yubin mendorong istri si pemilik apartemen. Sebelum si pria pemilik apartemen berubah menjadi zombie, Yubin menghabisi pasangan suami istri itu. Sialnya, suara tembakan menarik perhatian kawanan zombie di luar yang segera menyerbu. Yubin memberikan pistol kepada Junwoo dan meminta mengakhiri segalanya, namun tokoh utama kita menolak. Yubin terus meyakinkan dan mengatakan mereka lebih baik berakhir sebagai manusia daripada menjadi makanan zombie. Dengan air mata berlinang, Junwoo bersiap menarik pelatuk, tetapi di saat yang sama terdengar suara di kejauhan. Ternyata helikopter penyelamat akhirnya tiba. Dengan tekad bertahan hidup, mereka melempar smoke grenade lain ke lorong dan mendorong beberapa zombie keluar dari jalur untuk mencapai tangga. Tapi ternyata tidak semudah yang direncanakan. Junwoo meyakinkan Yubin untuk naik ke atap, sementara dirinya mengulur waktu. Yubin segera berlari ke atas, tapi begitu sampai di sana, ia tidak melihat helikopter. Dengan banyak dorongan dan usaha, Junwoo berhasil menyusul menghalangi pintu dengan benda apapun di sekitarnya. Saat menyadari helikopter yang sudah pergi jauh, mereka mulai meneriakkan "Kami masih hidup", sementara keduanya menangis. Tiba-tiba gerombolan zombie menerobos pintu dan Junwoo mulai menembak, namun hanya berhasil menghabisi beberapa sebelum kehabisan peluru. Dan di saat-saat terakhir, dengan perlindungan dari tembakan para tentara, Junwoo dan Yubin berhasil masuk ke dalam helikopter dan akhirnya melarikan diri. Saat helikopter meninggalkan kota, ponsel Junwoo kembali mendapatkan sinyal dan ia menerima pesan dari keluarga yang mengatakan bahwa mereka selamat. Film pun ditutup dengan menampilkan kota yang kosong dengan beberapa titik yang hancur. Lalu ditampilkan tokoh utama kita yang teringat semua unggahan di media sosial dari para penyintas yang masih menunggu untuk diselamatkan. Dan ya, hashtag I must survive diganti dengan alive.
Dan tamat. Film ini sangat relevan dengan era pandemi beberapa tahun yang lalu, memiliki kemiripan yang mencolok dengan dunia saat itu, menimbulkan perasaan dejavu yang menyeramkan di sepanjang film. Ya, dibintangi oleh salah satu idola saya, Park Shin-hye, film ini mengisahkan cerita menyentuh tentang kesepian di tengah wabah yang mengubah manusia menjadi zombie. Meski berlatar di dunia yang sangat berbeda, premisnya terasa begitu akrab dan dekat dengan kenyataan. Tokoh utama kita, Jun-woo, terbangun pada suatu hari untuk mendapati dunia yang telah hancur akibat virus mematikan. Virus tersebut mengubah manusia menjadi zombie yang berteriak histeris dan memakan daging manusia, menyebar dengan cepat di tengah kerumunan. Sayangnya bagi Jun-woo, kompleks apartemennya dengan cepat berubah menjadi pusat penyebaran. Dari jendelanya, ia menyaksikan dengan ngeri saat orang-orang saling mendorong, menarik, dan menggigit untuk keluar dari gedung-gedung tinggi di sekitar. Inilah momen ketika film mulai terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Tingginya kepadatan penduduk menjadi faktor utama penyebaran virus. Dengan zombie berkeliaran di jalan-jalan, mencari korban baru dan tanpa mengetahui adanya penyintas lain, Jun-woo tidak punya pilihan selain mengisolasi dirinya dari dunia luar, seolah-olah sedang melakukan karantina mandiri. Baik disengaja atau tidak, kesamaan antara dunia suram film ini dan realitas kita terasa sangat mirip. Perasaan kesepian yang melumpuhkan menjadi tema yang terus berulang sepanjang film. Setiap karakter dalam film ini digerakkan oleh rasa keterasingan dan kehilangan. Jun-woo bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri segalanya ketika menyadari kemungkinan bahwa keluarganya telah menjadi korban zombie. Yoo-bin akhirnya mencari kenyamanan dan kehadiran Jun-woo setelah berhari-hari terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai lockdown. Sementara itu, pria bertopeng pemilik apartemen di lantai 8 menolak melepaskan istrinya yang telah menjadi zombie sebagai cara untuk mengatasi kesendiriannya. Sutradara menghadirkan gambaran menyentuh tentang bagaimana manusia menghadapi kesepian, bahkan sampai membentuk keterikatan dengan bayangan terdistorsi dari orang-orang yang mereka cintai. Ketika Yoo-bin dan Jun-woo akhirnya menemukan satu sama lain, mereka segera menyadari bahwa mereka berbagi pengalaman yang sama dalam isolasi. Mereka memutuskan untuk bekerja sama, menyusun rencana, dan menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil untuk dilewati. Hal ini membuat kita ke tema berikutnya, solidaritas. Pada akhirnya, ini adalah film yang menyoroti ketangguhan jiwa manusia. Saat terpisah, Yoo-bin dan Jun-woo merasa putus asa dan pesimis. Tetapi ketika mereka bersatu, mereka mampu mengalahkan kawanan zombie dan berhasil bertahan hidup. Saat mereka terbang melintasi kota dengan helikopter, suara siaran radio mengabarkan tentang operasi penyelamatan yang telah berhasil menemukan dan mengevakuasi sejumlah penyintas, termasuk Jun-woo. Pada intinya, film ini adalah penghormatan terhadap solidaritas manusia dan seberapa jauh kerjasama bisa membantu mengatasi kesulitan yang tampaknya mustahil. Meskipun dunia dalam film ini mengalami bencana yang sulit digambarkan dengan kata-kata, pada akhirnya umat manusia tampaknya berhasil mengalahkan virus melalui persatuan dan keharmonisan. Bagaimana menurut kalian? Punya pengalaman yang unik saat pandemi kemarin? Silahkan berbagi di kolom komentar ya. Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun request kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!